Pastinya selamat pagi, selamat datang untuk seluruh teman-teman yang sudah join pada live pagi ini. Market Update Live 20 Agustus 2025 bersama saya Ainovianti yang akan menemani teman-teman semua untuk menyajikan informasi terkini seputar pergerakan harga emas dan investasi yang sekiranya bisa teman-teman pilih. Nah, tapi tentunya pagi ini saya tidak sendirian karena kami sudah ditemani oleh Bapak Robi Leonardo selaku Head of Research, Analyst, and Market Development Metal Bank Global Monetary. Pagi Pak Robi. Pagi Mbak Rofi, pagi Bulianer, pagi semuanya. Pagi Bulianers, dapat sapaan nih pagi-pagi kita dari Pak Robi. Tapi sebelum kita akan membahas pergerakan harga emas pada hari ini, aku akan sedikit memberikan update ya. Kita akan mengulas sedikit pergerakan harga emas fisik JFX Gold X pada perdagangan kemarin. Tepatnya pada hari Selasa 19 Agustus 2025. Nah, jika dilihat nih teman-teman ya, berdasarkan update harga emas fisik di Bursa Komoditi JFX pada perdagangan kemarin, tepatnya hari Selasa, tanggal 19 Agustus 2025, harga emas fisik JFX Gold X terpantau relatif stabil meskipun terjadi sedikit pelemahan sekitar 0,18%. Itu pada hari kemarin. Nah, kemudian pada hari kemarin karena ada terjadi sedikit pelemahan di 0,18%, harga emas fisik JFX Gold X sendiri menempati angka di 3.340,28 US dollar per troy ounce atau di 1.770.613 rupiah per gram. Nah, mungkin dari teman-teman di sini ada yang sedikit penasaran ya, kira-kira apa sih yang menyebabkan harga emas fisik JFX Gold X pada perdagangan hari kemarin itu relatif stabil seperti itu. Kalau di sini nih Pak, catatannya kalau berdasarkan hasil analisa saya, kenapa harga kemarin itu bisa dikatakan relatif stabil karena ada penantian konferensi tahun Bank Sentral Amerika Serikat ya atau The Fed yang akan terjadi untuk pekan ini, dan penantian ini diinfokan akan menjadi petunjuk nih mengenai kemungkinan apakah The Fed akan melakukan pemangkasan suku bunga, dan hal ini tentunya nanti akan menjadi pertimbangan untuk teman-teman sebagai investor untuk membaca pergerakan harga ke depannya. Tapi kalau misalnya kita lihat juga nih, karena kemarin berdasarkan analisa dari Pak Robi yang sudah disampaikan, kalau kita mengutip dari publikasinya Metal News pada hari kemarin, di sini analisanya mengatakan bahwa pernyataan Powell itu bisa menjadi fokus utama dalam jangka pendek pasar untuk memperhitungkan kemungkinan besar pelonggaran kebijakan The Fed di waktu mendatang. Sedangkan jika kita bandingkan dengan publikasi dari Reuters.com, di situ disampaikan bahwa Presiden AS sendiri ya untuk Donald Trump itu mengatakan kepada Presiden Zelensky bahwa Washington akan membantu menjamin keamanan Ukraina dalam kesepakatan apapun untuk mengakhiri perang Rusia. Nah, ada beberapa faktor yang tadi sudah diinfokan yang ternyata menjadi sedikit alasan dibalik mengapa harga emas fisik JFX Gold X bisa dikatakan relatif stabil pada perdagangan kemarin. Tapi kita pengen simak langsung nih penjelasan mungkin dari Pak Robi nih terkait analisa Bapak untuk perdagangan kemarin nih Pak. Kita ulas dulu sebelum kita membahas perdagangan hari ini. Kira-kira kalau boleh dijelaskan kembali Pak, sebenarnya apa sih Pak yang terjadi pada harga emas fisik JFX Gold X pada perdagangan hari Selasa kemarin? Silakan Pak Robi. Halo Mbak Rofi, terima kasih Mbak Rofi. Ini karena itu semua orang itu pada wait and see. Itu data-data Amerika itu ternyata di PPI itu ada dikit bagus. Tapi data ini juga ada mixed review di semua data yang kemarin saya info. Itu kalau kita lihat dari inflasinya itu ada naik sedikit. Ada stabil, terus sekarang lihat dari yang retail sales-nya juga lumayan oke gitu. Terus tapi di PPI-nya ada dikit lemah. Nah ini bikin untuk orang pada mix review gitu. Jadi mau arahnya kemana gitu. Nama ini hari tentu aja juga bukan nama Fed yang besok bakalan diumumin di FOMC ini, tapi initial juga ada BI-nya decision. Memang orang rata-rata udah tahu itu bakalan stay, tapi di situ
bakalan bisa krusial juga ya. Di rate yang punya FOMC ini itu bakalan diumumin itu bakalan naik atau turun, itu orang masih kayak mix gitu loh. Ada diumumin banyak kan, banyak yang bilang 82 sampai 82% itu bakalan diturunin, tapi masih belum tahu, itu tergantung dari Fed mau ngomongnya kayak apa gitu. Juga nggak bisa bilang oh turunin, dia bisa turunin gitu loh. Itu tergantung satu orang yang powernya dipegang di situ. Jadi orang tetap masih wait and see gitu, wait and see dulu. Jadi orang pada ya profit dulu gitu semuanya. Jadi itu saya bikin alasan. Artinya mungkin ini sedang wait and see mungkin ya Pak ya untuk tahun. Terus ini hari bisa meleset turun lagi sampai 0,18% ya. Tadi ya teman-teman ya, penjelasan sedikit dari Pak Rodi terkait pergerakan harga pada perdagangan emas fisik GFX Gold X di hari Selasa kemarin. Memang kalau misalnya dilihat ya saat ini melihat pergerakannya, memang saat ini investor rasanya sedang wait and see, karena kita tidak bisa menebak-nebak sebenarnya kebijakannya akhirnya itu ada di The Fed itu sendiri. Jadi kita daripada kita nebak-nebak, lebih baik kita tunggu saja ya Pak Robi ya. Kita tunggu sampai memang keputusannya keluar dari Sentral Amerika. Benar gitu. Jadi semuanya banyak kan kita lagi itu tadi kita karena tidak bisa tebak-tebakan ya Pak ya. Memang kalau kayak gini yang namanya kita investment jangan tebak-tebak gitu. Kita orang memang tahu ya prediksi bisa gimana, aman atau enggak. Tapi kalau misalnya banyak yang kita orang trading itu mesti banyak yang tebak-tebakan. Jadi ya, itu kenapa sampai sekarang saya nggak saranin orang trading kalau kita orang masih ada day job, karena trading itu tuh kayak full time job. Jadi saya lebih saranin orang yang anggap ya kita orang nabung duit gitu. Jadi kita orang tahu ya kita orang pantauin kenapa, tapi jangan terlalu benar-benar kayak wah jual beli, terakhir kita orang capek sendiri gitu. Tadi penjelasan untuk perdagangan hari kemarin. Lalu jika untuk hari ini, bahkan tentang kabar pasar pada hari ini ya, pada hari Rabu 20 Agustus 2025. Kita akan mengulas secara general dulu nih Pak, pergerakan pasar secara general sebelum nantinya kita spesifik membahas tentang emas. Mungkin apakah ada update tentang pergerakan dolar Pak terhadap rupiah, kemudian apakah ada info terbaru besar untuk hari ini? Kalau untuk dolar hari ini ada dikit masih sama, relatif masih mix di range-nya di antara 16.100 sampai 16.295. Tentu aja itu orang juga kalau untuk dolar lebih ngaruh ke DI rate ya. Karena ya kita mesti tahu DI rate itu pernah kejadian itu umumnya orang kira itu DI rate pas stay, tapi pas diumumin dia turun gitu. Jadi ya kita sudah nggak bisa prediksi kayak 100%. Bakalan kayak dari DI mau turun suku bunga atau enggak, kita nggak bisa prediksi 100% gitu. Jadi ya kita mesti tunggu semuanya orang mainnya aman aja gitu. Kalau di sini spotnya untuk USD itu di 16.650 sampai tertingginya di 16.300 ya. Ini untuk intraday ini hari, tradingnya untuk ini hari di sini. Ya untuk pergerakan dolarnya sendiri. Kemudian selanjutnya kita sedikit mengulik tentang bahasan yang sebelumnya Pak. Harganya cenderung stabil ya untuk perdagangan kemarin. Kira-kira bagaimana sih Pak untuk pergerakan harga emas fisik di bursa komoditi GFX pada hari ini, pada pagi ini tanggal 20 Agustus? Kalau untuk hari ini saya masih memang untuk sementara pasti di sideways, untuk
support levelnya masih berasa itu akan di 3.300 itu untuk near supportnya. Kalau misalnya break dia bisa jatuh sampai 3.250. Resistannya masih sama sih di 3.380 sampai kalau ditembus bisa tembus sampai 3.400. Kalau advice saya sih ini buy the dip aja ya, buy the dip. Sementara itu emas sudah relatif murah di 3.300, kapan lagi sih bisa muncul kayak gini? Kalau misalnya dia break sampai 3, pasti itu ya susah dapat lagi gitu loh. Jadi ini ya mungkin mau dapat harga segitu lagi tuh mesti tunggu berapa bulan lagi atau berapa minggu lagi gitu ya. Jadi ya bilang ya tetap aja sih buy the dip aja gitu. Itu anggap aja itu emas lagi harga diskon gitu. Tapi tentu juga ya ini analisa dari saya ya. Please do your own research juga ya. Analisa dari jadi kalau teman-teman mau research sendiri itu nggak apa-apa banget gitu. Jadi kalau misalnya dilihat dari pergerakan harganya memang ya kapan lagi sepertinya ya harga emas berada di angka 3.319 setelah mungkin kalau misalnya kita harus tunggu lagi harganya ada di angka segini ya mungkin belum beberapa bulan ke depan. Tapi sekarang harganya untuk hari ini ya informasi ini untuk teman-teman semua. Untuk hari ini, emas fisik di bursa komoditi GFX atau emas fisik GFX Gold X ada perdagangan hari Rabu 20 Agustus 2025 itu berada di angka 3.319.75 US dollar per troy ounce untuk harga beli. Kemudian untuk harga jualnya sendiri ada di angka 3.315.64 US dollar per troy ounce. Kemudian untuk harga gramasinya, untuk harga per 1 gram, harga emas fisik GFX Gold X pada hari Rabu 20 Agustus 2025 berada di angka Rp1.760.978 per gram untuk harga beli. Kemudian untuk harga jualnya sendiri berada di angka Rp1.722.408 per gram. Jadi untuk update harga perdagangan emas fisik di bursa komoditi GFX pada pagi hari ini seperti itu. Kemudian tadi kan kita sempat membahas bahwa saat ini memang pasar sedang menanti pernyataan dari Ketua The Fed atau Jerome Powell yang katanya dari pernyataan ini nanti bisa menjadi fokus utama ya dalam jangka pendek atau kemungkinan besar terkait pelonggaran kebijakan The Fed di waktu mendatang. Nah, tapi mungkin dari Pak Robi sendiri nih Pak, setelah melihat pergerakan pada perubahan pasar pada hari kemarin ya, kemudian juga hari ini ada sedikit perubahan lagi untuk harga emas. Untuk secara spesifik terkait harga emas, mungkin Pak bisa dijelaskan untuk kondisi pasar saat ini seperti ini ada apa nih Pak? Sorry, Mbak Novi, saya kurang kedengaran yang... Saya ulangi pertanyaannya Pak ya. Bisa dijelaskan mungkin Pak terkait kondisi pasar saat ini, apa yang sedang terjadi setelah kita mengingat pada hari kemarin ada pernyataan bahwa investor sedang menunggu pernyataan dari Powell sendiri, dan kalau kita lihat pada harga emas di perdagangan hari ini terjadi sedikit penurunan yang cukup signifikan karena berada di angka 0,68% untuk penurunannya. Nah, mungkin untuk kondisi pasar saat ini Pak, mengingat dua hal itu, mungkin bisa dijelaskan apa yang sedang terjadi saat ini. Alasannya kenapa bisa menurun kayak gini ya? Kalau saya lihat pasar sih untuk hari ini, mungkin saya bilang sideway ya. Tentu aja sih bakalan banyak orang bisa untuk short gitu. Alasan bisa untuk short kayak gini, mungkin orang ada prediksi itu Fed bakalan turunin suku bunga. Orang pada turunin suku bunga untuk bukan prediksi untuk dia bisa bakalan turunin suku bunga, karena banyak pasar itu masih belum yakin itu Fed bakalan diturunin suku bunga di bulan ke depan gitu.
Jadi tentu aja kita kan nggak bisa yang kayak saya ngomong nggak bisa lihat itu prediksi ke Fed bakalan ngomong ke apa. Biarpun semua data-datanya udah diajukan sama dari Presiden Donald Trump juga diajukan, sama banyak investor sudah ngomong ini sebenarnya tahun ini mesti turunin suku bunga 3 kali. Yang paling bagus itu yang bulan lalu sebenarnya udah mesti turunin suku bunga, tapi itu nggak turun gitu. Jadi sebenarnya ini semua investor pada mix reviewnya mau arah kemana. Jadi saya lihat kalau hari ini itu bakalan di sideways nggak bergerakan gitu terus gratis gitu. Paling-paling mesti tunggu sampai habis makan siang itu kurang lebih mendeketin BI mau umumin dia punya BI rate di situ. Habis itu bakalan bergerak gratis itu di jam 7 pas pasar Amerika buka. Nah di situ kita kan bisa lihat itu geraknya kayak apa. Gitu. Karena tadi Pak Robi memberikan informasi yang sangat berguna untuk teman-teman memutuskan apakah hari ini teman-teman akan melakukan transisi atau pembelian seperti itu. Karena balik lagi kita tidak bisa menebak apakah yang akan disampaikan, apakah keputusan akan dikeluarkan oleh The Fed itu sendiri. Jadi saat ini memang kondisinya kita coba tunggu dulu saja, tapi melihat harganya yang alami penurunan cukup ya sekitar 0,68%, rasanya teman-teman bisa memanfaatkan mungkin ya kondisi ini, karena tadi Pak Rodi sampaikan ya kapan lagi kalau misalnya kita mau menunggu harga seperti hari ini, apakah kita akan menunggu sampai beberapa bulan atau beberapa minggu ke depan seperti itu. Sebelum kita lanjutkan, mungkin saya ingin meminta teman-teman semua yang ada di room live ini ya, teman-teman apakah ada yang ingin bertanya untuk Pak Robi, untuk narasumber kita terkait pergerakan harga emas? Ada yang bertanya, kita bisa buka sesi tanya jawab. Jadi teman-teman bisa langsung saja ketik pertanyaannya di kolom komentar yang ingin bertanya seputar pergerakan harga emas fisik JFX Gold X ya untuk perdagangan hari ini. Silakan teman-teman, kita tunggu sampai 1 menit ke depan ya. Kita kasih waktu 1 menit buat teman-teman yang ingin bertanya. Sambil kita menunggu pertanyaan, barangkali ada teman-teman yang ingin bertanya seputar pergerakan harga emas fisik JFX Gold X. Sambil kita menunggu pertanyaan mungkin yang ingin disampaikan oleh teman-teman, saya ingin sedikit bertanya nih kepada Pak Robi. Tadi kan sempat disampaikan bahwa pasar memang ada keputusan untuk penurunan suku bunga 3 kali oleh The Fed ya. Apakah bisa dijelaskan? Kalau saya baca sih katanya harga emas itu lebih diuntungkan saat suku bunga rendah. Iya. Mungkin bisa dijelaskan Pak Robi? Oh iya, kalau suku bunga rendah berarti saya tabung duit dapatnya returnnya nggak banyak. Jadi kalau misalnya saya invest dimanapun aja sebenarnya itu hasilnya kurang banyak. Jadi tentu aja emas itu bakalan lebih profitable. Jadi orang pasti baliknya ke emas karena emas itu nilainya itu nggak turun. Nilainya nggak turun kayak misalnya kalau invest di duit. Yang kayak kemarin saya pernah jelasin itu inflasi untuk duit itu berapa sih gitu loh. Untuk duit kertas karena kita kan kalau saya waktu itu jelasin kan sebenarnya 7%. Kalau di Indonesia kan para umumnya katanya inflasi itu 4%. Tapi apa benar sih 4% atau 7%? Tapi kalau saya lihat emas itu berapa persen sih naiknya nilainya tiap tahun gitu. Ya kok mungkin tahun depan turun, mungkin 2 tahun turun. Tapi kalau kita lihat 3 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan, itu emas itu harganya pasti lebih tinggi daripada sekarang gitu loh. Kalau kita bawa ke belakang aja, itu emas itu di kurang lebih di 500-an. Dan itu harga kapan lagi bisa dapat kayak gitu lagi gitu. Sekarang emas itu kalau dinilai rupiah di 1.700.000. Nah, kalau namanya emang inflasi suku bunga diturunin, itu berarti investor itu nggak gitu niat mau pinjamin orang duit karena returnnya kecil.
Jadi daripada kayak gitu kita masukinnya di tempat lain gitu. Mungkin di tempat emas yang mungkin lebih terjamin gitu daripada kita untuk pinjamin orang duit. Iya. Dari situnya. Oke, itu tadi penjelasan berarti benar ya, kalau emas itu memang lebih diuntungkan ketika suku bunga turun. Karena seperti yang kita tahu, emas sebagai salah satu aset cadangan yang bisa menjadi pelindung untuk teman-teman yang ingin melindungi asetnya, itu emas bisa menjadi pilihan yang tepat. Seperti itu. Oke, ini udah 1 menit lebih nih, teman-teman. Tidak ada yang ingin bertanya? Apakah ada yang ingin bertanya, bisa langsung ditulis di kolom komentar ya, karena ini saya lihat sepertinya yang jual itu cukup banyak nih Pak Robi untuk pagi hari ini. Ada market ada apa yang di minggu ini yang paling besar yaitu besok malam FOMC ini. Nama ini hari kan yang siang itu ada BI rate. Tentu aja sih minggu ini beritanya itu enggak sebanyak kayak minggu lalu, tapi yang minggu ini penting banget karena yang ngomong FOMC ini gitu, yang bisa tentuin itu bakalan diturunin suku bunga atau suku bunganya bakalan stay. Nah tentu aja juga di sini ada yang hari besok juga di Amerika bakalan umumin itu S&P Global Manufacturing PMI. Itu indikatornya untuk bisa tahu Amerika punya manufacturing PMI-nya dia biasanya bagus atau jelek. Jadi kita bisa tahu itu industrinya lagi jalan atau enggak. Gitu. Umumnya 5-7 sih market update ini. Karena nggak banyak berita, tapi yang pentingnya yang satu itu orang pada tungguin. Oke, ini tadi penjelasan ya dari Pak Robi. Jadi teman-teman sekali lagi, apakah ada yang ingin bertanya terkait apa yang sudah disampaikan Pak Robi tadi sebelum kita tutup untuk market update hari ini? Karena ini banyak sekali yang join, sepertinya ada sekitar berapa ya? Banyak sekali ini ya teman-teman. Jadi kalau misalnya tadi sudah kita itu adalah market update ya untuk pergerakan harga emas kemarin dan juga untuk pergerakan hari ini dari secara general untuk pergerakan dalam minggu ini seperti itu. Sambil kita menunggu, kita masih membuka sesi tanya jawab apabila di teman-teman yang ingin bertanya ya sebelum kita akhiri pertanyaan. Sebelum kita akhiri market update untuk hari ini. Terakhir mungkin Pak Robi, Pak. Jika melihat nih Pak, dari tadi pergerakan harga emas, kemudian pergerakan pasar dari keputusan besar serta yang lainnya, kalau untuk dari Pak Robi sendiri, untuk teman-teman, kira-kira mungkin ada yang ingin disampaikan Pak terkait arahan atau mungkin saran transaksi pada hari ini? Sorry, Mbak Novi, suaranya kecil, saya nggak kedengaran. Sorry, oke. Dari Pak Robi sendiri Pak, mungkin ada yang ingin disampaikan untuk teman-teman yang saat ini sedang join bersama kita untuk saran mungkin ya Pak, bisa saran untuk transaksi untuk hari ini, silakan Pak Robi. Transaksi hari ini ya, untuk transaksi hari ini kalau saya sih saya langsung beli ya gitu, saya nggak tunggu lagi. Kalau kayak kemarin saya bakalan tunggu, tapi kalau saya lihat ini udah turun segitu drastis, mendeketin mau break 3.300 sih, kalau saran saya sih minta saja saving aja dulu. Kalau ada duit seberapa ya kita mulai dari kecil aja, beli aja dulu daripada kita tunggu lagi bakalan turun atau enggak ya. Menurut saya sih ya itu bakalan terlambat gitu. Mendingan kita beli dulu sekarang, kalau dia turun kita beli lagi. Jadi kita bisa dollar cost averaging. Namanya kan sesi ini kan untuk ajarin orang lagi mana untuk namanya investment sama saving gitu. Untuk nabung emas, kita kan jangan nabung duit, nabung emas, itu lebih ke jamin. Saya ada mau satu story saya sharing aja di sini. Di 2013 itu kurang lebih 12 tahun lalu atau 11 tahun lalu, ada satu mobil yang saya pengen mau beli, itu harganya di
600 sampai 700 juta. Emas waktu itu kurang lebih di harga 525.000 per gram. Nah, kurang lebih saya butuh 1 kilo 330 gram untuk beli mobil itu. Nah, mobil itu sekarang tiap tahun itu pasti naik harga. Sekarang ini saya lihat lagi mobil itu di harga 1,2 M-an, mau 1,3 M. Kalau pakai harga emas sekarang, itu kita butuh cuma 600 sampai 700 gram. Jadi kalau kita ada emas itu banyak, ngumpulin, sebenarnya kita udah bisa beli mobil 2 sekarang. Gitu. Jadi ya kita orang boleh mulai nyicil mobil, nyicil duit ya, kita orang simple nabung misalnya 10 juta untuk beli mobilnya, atau kita orang bisa 10 juta diganti jadi emas. Ntar sampai pas kita udah bisa beli, nah, bisa kelihatan itu kita sisinya di berapa gitu. Mungkin udah sampai achieve the target, kita bisa beli 2 mobil. Jadi ya saya lihatnya itu benar-benar dalam di 10 tahun ini ya, 11 tahun ya tapi itu emas dari satu emas yang harga 500-an, sekarang emas harga di mau almost 1.800.000 gitu. Jadi ngomongnya sih kita bisa beli 2 mobil sekarang gitu. Ya. Jadi kenapa saya saranin jangan nabung duit, ya kita mesti ada nabung duit untuk kayak emergency fund. Tapi kalau untuk nabung untuk jangka panjang, why not? Give it a try. Di Metal Gold untuk beli emas pasar banyak-banyak, ya beli 0,01 gram dulu, kita lihat dari situ ke depannya. Jadi ya saya juga bakalan update pasar itu, bakalan prediksi saya ya untuk education purpose bisa naik atau turun. Pas lagi turun ya opportunity untuk beli atau double down gitu. Ya, jadi untuk lebih cepat achieve kita ramunya mimpi ya, atau kita ramunya yang kalau saya bilang itu achieve financial freedom. Jadi kita orang jangan jadi babu untuk duit, mesti bikin duit jadi babu untuk kita, cari duit untuk kita gitu. Jadi kita mesti tahu ya, every single dollar work for us. Jadi kalau kita taruh di bank, itu sebenarnya duitnya lagi bergeraknya berapa cepat sih, berhasilin duit atau nilainya turun gitu. Kalau misalnya kita taruh di tempat lain, nilainya gimana? Kalau misalnya kita taruh untuk jangka panjang, ya tadi yang saya jelasin untuk sejarah dari 2013 sampai sekarang ini, ya kita bisa lihat nih. Kalau dulu saya udah invest dikit-dikit di emas berapa gram, mungkin saya udah achieve gitu. Iya, benar. Oke, jangan lupa teman-teman tadi sempat disampaikan juga oleh Pak Robi ya, teman-teman bisa melakukan transaksinya itu melalui aplikasi Metal Gold Plus, karena di sana terus ada beberapa kontrak ya yang dapat teman-teman beli. Salah satunya itu melalui transaksi di kontrak 0,01 gram seharga kurang lebih 17.000 pada hari ini. Jadi 17.000 teman-teman sudah bisa membeli emas fisik di aplikasi Metal Gold Plus ya, untuk gram emas 0,01 gram. Senang sekali hari ini kita market update menyajikan informasi untuk teman-teman semua pastinya ya, melihat banyak yang sudah bergabung, tentunya terima kasih banyak. Sepertinya memang untuk pertemuan hari ini teman-teman lebih banyak menyimak nih Pak. Berbeda dengan pertemuan sebelumnya, mereka sangat aktif untuk bertanya, tapi tidak apa-apa karena kita masih ada pertemuan selanjutnya. Karena market update live bersama dengan Bapak Robi Leonardo, kita akan kembali menyapa teman-teman semua di hari Jumat ya. Untuk Jumat minggu ini kita akan kembali live di hari Jumat pada pukul 9 sampai 10. Oke. Ini kita kasih 10 detik terakhir untuk teman-teman yang mungkin ingin bertanya. Kita kasih kesempatan terakhir. Jika tidak ada, live ini akan kita selesaikan. Boleh kita kasih 10 detik terakhir. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, baik. Tidak ada pertanyaan untuk pertemuan hari ini. Sepertinya dengan baik untuk penjelasan Pak Robi pada hari ini.
Apabila kita bisa sedikit simpulkan ya dari pembahasan kita hari ini, memang saat ini baiknya kita menunggu terlebih dahulu apakah yang akan menjadi keputusan atau pernyataan dari The Fed, dari Jerome Powell selaku Ketua Bank Sentral Amerika Serikat, dan tentunya untuk harga hari ini terjadi pelemahan. Teman-teman bisa memanfaatkan pelemahan harga pada hari ini untuk melakukan transaksi pembelian seperti itu. Walaupun memang ada yang masih penasaran ingin menunggu harganya mungkin untuk lebih rendah juga tidak apa-apa, karena semua keputusan ada di tangan teman-teman ya. Kita hanya memberikan informasi dan juga sedikit informasi tentang apa yang sudah menjadi analisa dari narasumber kita. Tapi seperti disampaikan Allah Tarobi, lakukan riset terlebih dahulu, jangan langsung memutuskan ya teman-teman. Silahkan dicari tahu terlebih dahulu kira-kira keputusan apa yang ingin teman-teman lakukan untuk transaksi hari ini. Apakah mau dikumpulin dulu uangnya gitu ya, mau belinya nanti aja nunggu harganya turun lagi, itu juga boleh banget. Semuanya dipersilahkan untuk teman-teman memberikan keputusannya sendiri berdasarkan hasil risetnya. Seperti itu. Pak Robi, terima kasih banyak Pak untuk pagi ini. Ya, terima kasih Mbak Novi. Senang sekali rasanya. Thank you. Terima kasih banyak atas informasinya market update hari ini, dan tidak lupa terima kasih juga untuk teman-teman semua yang sudah bergabung di market update live hari ini. Jangan lupa untuk menyaksikan market update live Metal News dan juga Metal Go Plus di hari-hari selanjutnya, karena kita akan melakukan live streaming kembali di hari Jumat. Dan jadwal untuk market update-nya bisa dicatat teman-teman, ada di setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat di setiap minggunya. Jadi jangan sampai ketinggalan, langsung aja nanti setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat untuk mampir ke TikToknya Metal News dan juga Metal Go untuk menyaksikan market update live dari kita. Seperti itu. Sekali lagi terima kasih banyak untuk narasumber kita dan juga untuk teman-teman semua. Saya Novianti, mewakili seluruh kru yang bertugas untuk siaran hari ini. Kami pamit dari hadapan Anda. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa. Selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih Pak Robi. Ya, dadah teman-teman.